Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadi fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Kita dimudahkan oleh Allah bisa bersama-sama hadir, bisa memenuhi undangan jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang pemimpin dan penguasa dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan contoh langsung kepada kita. Bagaimana Allah memilih pemimpin, dan itu diajarkan oleh Allah kepada kita di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada yang namanya kalimat perintah, ada yang namanya kalimat larangan. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim perhatikan, Nabi Ibrahim patuhi, Nabi Ibrahim taati. Semua apa yang dilarang oleh Allah, Nabi Ibrahim perhatikan, Nabi Ibrahim patuhi, Nabi Ibrahim taati untuk tidak dilaksanakan. Para jamaah, di ayat ini Allah menunjukkan kepada kita, pertama, memberikan penyadaran dan pemahaman bahwa hidup di dunia ini bukanlah pembalasan, tapi hidup di dunia ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk kemudian kita mampu menjawab setiap persoalan
dalam kehidupan, ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah dengan kualitas amal yang terbaik, memilih jalan kemuliaan, menghindarkan dan menyelamatkan diri dari kehinaan. Dan itu hanya bisa dimiliki bagi orang yang betul-betul yakin, beriman kepada Allah, dan kemudian meningkatkan kualitas derajat kehambaannya menjadi orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu siapa orang yang memilih jalan kemuliaan itu? Yang dengan imannya, dengan keyakinannya kepada Allah, mengantarkan dirinya hidup dengan penuh ketaatan. Maka Nabi Ibrahim sukses dalam hal ini. Dia menjadi contoh dan teladan bagi orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah contoh bagi orang yang abul muwahhidin. Menjadi contoh, menjadi bapak bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan bagi orang yang begitu dekat dengan Allah. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang disayangi oleh Allah karena ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim menempati tempat yang istimewa menjadi Khalilur Rahman, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan bagi orang yang betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menjadi manusia yang sukses, menjadi contoh dan teladan untuk apa? Untuk mengawal, untuk mendidik, untuk mewariskan dan memilihkan kepada anak dan keturunannya jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menyelamatkan dan menghindarkan dalam pilihan hidup dalam kehinaan. Karenanya kemudian Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah karena keyakinannya kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah, karena hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim menempati tempat istimewa di sisi Allah. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi pemimpin. Nah, para jamaah, di sini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa ternyata Allah di dalam memilih pemimpin, ukuran dan kriterianya adalah yang betul-betul yakin kepada Allah. Sehingga dalam hidup dia mengerti dan menyadari bahwa dia adalah Abdullah, bahwa dia adalah hambanya Allah. Dan kemudian yang kedua, dia akan bisa memainkan peranan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Apa peranannya? Dia mampu menerapkan hukum-hukum Allah. Dia mewakili Allah untuk bisa membumikan hukum-hukum Allah dalam kapasitas dia sebagai manusia. Apa itu? Selain sebagai Abdullah, maka yang kedua yang melekat pada pemimpin adalah Khalifatu fil ardh. Dia wakil Allah untuk bisa menerapkan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah itu? Keadilan. Apa hukum Allah itu? Bertaburnya hidup dengan penuh kasih sayang, sehingga yang mengalir dalam kehidupan adalah kebaikan demi kebaikan. Karenanya di surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124 ini,
Allah sebut Allah sebagai Rabb. Wa idzibtala Ibrahima Rabbuhu. Siapa Allah? Rabbun. Di ayat ini yang ditegaskan oleh Allah. Karena Allah selain Rabbun, siapa Allah? Malikun. Siapa Allah? Ilahun. Tapi di ayat ini Allah tegaskan dan Allah jelaskan, Allah itu Rabbun. Allah itu yang menata. Selain Allah yang menciptakan, Allah itu yang menata, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang mengukur, Allah itu yang menimbang, Allah itu yang mengkadar, Allah itu yang mentakdir. Dan yang pasti, Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat baik. Allah mendidik dan mengajarkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Allah untuk hidup kita? Semua apa yang diperintahkan oleh Allah sungguh bukan untuk Allah, tapi untuk kebahagiaan kita manusia. Karena itu setiap apapun perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah dengan penuh kasih sayang, Allah dengan penuh tanggung jawab akan membalas setiap pengabdian, setiap peribadatan, setiap apa kebaikan yang dilakukan hambanya dengan balasan berlipat-lipat yang jauh lebih baik. Dilipat gandakan oleh Allah 10 kali, dilipat gandakan oleh Allah 70 kali, bahkan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Tidak berhenti di situ. Bahkan ada perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya, dan itu akan dibalas. Berapa balasannya? Itu adalah rahasia kasih sayang Allah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti orang yang menanam satu benih, satu biji, tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai ternyata berbuah 100, 700 kali lipat. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini masih dilanjutkan, wallahu yudhaifu liman yasha. Berapa kali lipat, dan itu adalah rahasia kasih sayang Allah. Inilah para jamaah rahimakumullah. Maka karena kesolehan Nabi Ibrahim, karena kualitas hidupnya apa itu? Menjadi orang yang betul-betul yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang hidup dalam kemuliaan, orang yang memilih jalan kemuliaan, orang yang bertakwa kepada Allah. Iman dan takwanya yang menjawab hidupnya, yang kemudian dipilihlah oleh Allah untuk dijadikan pemimpin. Ini adalah contoh dan pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa jika kita ingin menemukan pemimpin, jika kita ingin memilih dengan pilihan yang tepat, maka seperti yang dicontohkan oleh Allah, maka kriteria yang tidak bisa hilang dari pemimpin itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukankah dalam sabda Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin tentu akan diminta pertanggungjawaban. Jika kriterianya bukan iman dan takwa kepada Allah, maka tentu yang kita dapatkan bukan seorang pemimpin, tapi seorang penguasa. Disinilah Allah tunjukkan kepada kita. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124 ini. Allah menunjukkan dua kata yang jauh berbeda. Jika pemimpin hidup dalam ketaatan kepada Allah, sehingga dalam hidupnya dia dibimbing oleh Allah. Sebagaimana di hadis qudsi itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'
ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Wa ma yazzalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijhu alladhi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidana. Orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Matanya dibimbing oleh Allah, telinganya dibimbing oleh Allah, tangannya dibimbing oleh Allah, kakinya dibimbing oleh Allah. Jika dia minta tolong, Allah akan memberikan pertolongan. Jika dia mohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Inilah orang yang hidup dalam kemuliaan. Maka kemudian dia akan mampu mewujudkan kehidupan yang indah, hidup yang penuh rahmat. Karena dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka rahmat Allah akan dicurahkan. Sebaliknya, jika manusia itu tidak dilandasi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, tidak dilandasi dengan kesolehan, maka yang muncul dalam hidupnya, maka hilang jati dirinya sebagai pemimpin. Yang hadir dalam hidupnya adalah sifat dan karakter menjadi penguasa. Kalau karakternya itu menjadi penguasa, maka dia kemudian akan lupa diri dan lupa daratan, bahkan tidak jarang jatuh ke dalam perbuatan melampaui batas. Besarnya kekuasaan tidak menjadikan tumbuhnya kesadaran untuk mengabdi kepada Allah dan kemudian mampu menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan, mengalirkan keadilan, mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang, dan menebarkan kebaikan. Jangankan mampu memimpin dalam skup yang lebih besar kepada dirinya saja, jika dia merasa menjadi penguasa, sungguh menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau orang menjadi penguasa atas dirinya, maka dia tidak jarang kemudian hidup keluar dari apa yang dituntunkan oleh Allah. Mata dipergunakan dengan semena-mena, tangan dan kaki digunakan dengan semena-mena, kehilangan fungsi seperti apa yang sudah dititahkan dan diciptakan oleh Allah. Nanti kalau dinasihati dan diingatkan, maaf, jangan digunakan seperti itu adalah melanggar, itu adalah keluar dari apa yang sudah diberikan petunjuknya oleh Allah. Jawabannya, kalau orang sudah merasa berkuasa atas dirinya, biar saja saya melakukan ini dan itu, toh mata-mata saya sendiri, telinga-telinga saya sendiri, tangan-tangan saya sendiri. Merasa bahwa dia yang berkuasa atas dirinya, maka kemudian dia lupa kepada Allah. Sampai-sampai di Quran itu, orang yang merasa berkuasa atas dirinya, kemudian dia kehilangan fungsi dari potensi yang diberikan oleh Allah, sehingga kehilangan kemuliaan dan derajat kemuliaannya, menjadi jalan kehinaan atas dirinya, sampai-sampai Allah ingatkan derajatnya tidak ubahnya seperti binatang ternak. Panjenengan bisa bersani di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 179. Di surat Al-A'raf ayat 179 itu Allah tegaskan, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall
ulaika humul ghafilun. Aku sediakan neraka jahanam bagi siapa? Bangsa jin. Aku sediakan neraka jahanam bagi siapa? Bangsa manusia. Manusia seperti apa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Itu dia manusia yang aku berikan hati, dan hati ini hilang keyakinannya kepada Allah. Itu dia manusia yang aku berikan telinga, telinganya tidak mampu mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Itu dia manusia yang aku bekali mata, tetapi matanya tidak lagi mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sudah begitu, Allah ingatkan, manusia seperti itu akan kehilangan jati diri kemuliaannya. Ulaika kal an'am. Mereka kemudian turun derajatnya, tidak ubahnya seperti binatang ternak. Bahkan ayat ini ditutup dengan balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Karena itu para jamaah, inilah indahnya Islam. Sehingga dalam Islam derajat kemuliaan manusia itu tidak dilihat dari ini dan itu. Al-i'tibar fil jahiliyah bil ansab, wal i'tibar fil Islam bil a'mal. Sesungguhnya orang-orang yang masih berada di zaman kebodohan, orang yang berada di dalam kejahiliahan, melihat kemuliaan manusia itu diukur bil ansab, dari nasab, dari keturunan, dan tidak dengan Islam. Bagaimana Islam mengukur derajat kemuliaan? Wal i'tibar fil Islam bil a'mal. Islam itu dilihat dari iman dan amal solehnya. Orang yang mampu merealisasikan apa yang diyakini kepada Allah diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Maka Nabi dalam sabda beliau juga mengingatkan, innallaha la yanduru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat derajat kemuliaan hamba-hambanya ila ajsamikum, dari fisik-fisiknya, wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat kemuliaan hamba-hambanya ini dari pangkat-pangkatnya, wala ila amwalikum. Allah juga tidak melihat kemuliaan manusia ini dari harta kekayaannya. Lantas apa yang menjadi ukuran kemuliaan? Dijelaskan oleh Rasul, walakin yang duru, yang dihitung, yang diperhitungkan, yang menjadikan ukuran derajat kemuliaan, walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Yang menjadikan hidup kita mulia itu adalah hati yang diisi keyakinan kepada Allah, hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, wa a'malikum, dan apa yang diyakini itu dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Sehingga para jamaah, maaf, kalau Nabi Ibrahim itu dilihat dari keturunan, tidak dapat nomor, Pak. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa diangkat jadi pemimpin? Wong ayahnya itu dalam riwayat disebutkan, siapa ayahnya? Azar. Siapa ayahnya? Tarikh. Pekerjaan sehari-harinya apa? Memahat patung. Dan patung itu tidak digunakan sebagai hiasan di sudut-sudut kota, pajangan di sudut-sudut kota, tapi patung yang dibuat oleh ayahandanya itu adalah digunakan untuk peribadatan dalam rangka menyekutukan kepada Allah. Tetapi karena Nabi Ibrahim salih, karena Nabi Ibrahim hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Nabi Ibrahim diangkat dan dipilih oleh Allah menjadi pemimpin.
besarnya kekuasaan tidak dan belum tentu mengantarkan menuju derajat kemuliaan. Bukankah Allah sudah memberikan contoh? Orang-orang yang diberikan kekuasaan luas dan kekuasaan besar ternyata tidak mampu menempatkan dirinya menjadi manusia yang mulia, mampu memimpin apa yang diberikan kepadanya sebagai kekuasaan anugerah yang mestinya dia syukuri. Contohnya Namrud, contohnya Fir'aun. Ada orang yang diberikan harta kekayaan yang berlimpah dan ternyata hartanya tidak mampu mengantarkan dirinya menuju derajat kemuliaan seperti Qarun. Inilah para jamaah, Allah langsung memberikan contoh berharga bagaimana memilih seorang pemimpin, dan itu diajarkan oleh Allah di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 124. Yang menarik, Nabi Ibrahim tidak hanya sukses membawa zamannya, tapi Nabi Ibrahim sukses. Sukses Nabi Ibrahim apa? Suksesnya adalah sampai kepada anak keturunannya. Kepada anaknya dididik, ditanamkan, diajarkan, dan ditanyakan kepada Allah, apakah jika saya soleh, menjadi orang yang taat, beriman dan bertakwa, kemudian engkau angkat ya Allah menjadi pemimpin, bagaimana dengan anak saya? Maka dengan tegas Allah menjawab, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Para jamaah, apa pelajarannya? Nabi Ibrahim mendidik dan mengajarkan serta meneguhkan keyakinan kepada anaknya untuk ditampilkan menjadi pemimpin. Dengan cara apa? Dididik, diajarkan tentang jalan kemuliaan. Yang diwariskan adalah dipilihkan jalan kemuliaan, menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, hidup dengan penuh ketaatan, sehingga anak-anaknya pun tumbuh menjadi anak yang soleh, dan anak-anaknya dipilih juga oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Inilah kesuksesan Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan untuk apa? Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Jadi anaknya tidak dicari-carikan kekuasaan, anaknya tidak dipaksa-paksakan jadi penguasa, anaknya tidak dicari-carikan harta, tapi kepada anaknya diwariskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Apa itu? Memilihkan jalan kemuliaan, sehingga tetap hidup menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga dia mampu memainkan peran sebagai pemimpin yang mewujudkan keadilan dan menyelamatkan kehidupan dari kezaliman. Maka jelas ketika Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, yang dipikirkan adalah bagaimana generasi di belakangnya. Qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunan saya? Maka dijawab dengan tegas di lanjutan ayat itu, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sepanjang engkau didik anakmu menjadi anak yang soleh, sepanjang engkau ajarkan dan engkau tanamkan, serta engkau pilihkan kepada anakmu hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka di situ jugalah aku akan pilih anakmu menjadi pemimpin. Tapi sebaliknya, jika anak-anakmu tidak mampu hidup untuk mewujudkan keadilan, jika anakmu tidak mampu menghindarkan diri dari kezaliman, maka tentu anak-anakmu tidak akan pernah menjadikan pilihan jatuh sebagai seorang pemimpin. Dan itu para jamaah dicontohkan langsung oleh Allah.
Dalam hadis qudsi itu Allah sampai menyatakan begini, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulman ala nafsi. Aku ini Allah, aku ini maha besar, maha segalanya, tapi pantangan bagi diriku untuk melakukan kezaliman. Aku bisa berbuat apa saja, aku bisa melakukan apa saja, aku bisa mempermainkan hukum apa saja, merubah segalanya apa saja, bisa. Aku Allah, maha kaya, maha segalanya. Ini haramtu dzulman, tapi haram bagi diriku melakukan semua itu. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Karena itu tolong jangan di antara kalian sesama manusia saling mendalimi. Inilah yang dicontohkan oleh Allah. Dan para jamaah, ada contoh kepemimpinan yang sukses. Panjenengan bisa pirsani, langsung diberikan oleh Allah di Quran surat ke-27, surat An-Naml, ayatnya ayat 14 sampai dengan ayat 19. Di surat An-Naml ini Allah berikan contoh bagaimana seorang hamba yang solih mampu menjadi seorang pemimpin, memberikan tata kelola dari semua apa yang diberikan oleh Allah dengan indah, dengan baik, dengan teratur seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan begitu luar biasa dia mampu menebarkan hidup dengan penuh kasih sayang, menyelamatkan dari sikap ketidakadilan, menyelamatkan dan menghindarkan dari segala kezaliman. Ayat 14 itu, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh saya telah berikan kepada Nabi Dawud, saya berikan kepada Nabi Sulaiman ilmu, yang dengan ilmu itu mengantarkan menuju iman yang sempurna, menjadi orang yang memilih jalan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, orang yang selalu taat kepada Allah dan selalu ingat. Terbukti ayat 14 itu, waqala, dan keduanya berkata, apa yang dikatakan? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah. Keduanya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak menjadikan lupa diri dan lupa daratan. Dia diberi kekuasaan oleh Allah dan dia tidak lupa dengan yang memberi kekuasaan, sehingga dia mampu memimpin apa yang diamanahkan oleh Allah dengan cara yang sangat baik dan indah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan fadilah, kelebihan, keutamaan dibanding hamba-hamba mukmin yang lain. Berikutnya ayat itu dilanjutkan oleh Allah, wa warisa Sulaiman, mewarisi Nabi Sulaiman Dawud dari Nabi Dawud. Waqala, dan kemudian Nabi Sulaiman berkata, apa yang dikatakan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri, saya diberikan kemampuan mantek. Nah, Bapak, mantek itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berdialog, kemampuan berkata. Kapan harus berkata di level bawah, kapan harus berkata di level tengah, kapan dengan bahasa yang tinggi. Di situ digunakan ulimna mantikot toiri, bahasa burung. Ada burung beo, ada burung menco. Burung itu istimewa bukan hanya besar kecilnya, bukan hanya bulu indah bulunya,
tapi ternyata menyimpan rahasia istimewa, yaitu suara. Nabi Sulaiman mampu menfungsikan suara, mengkomunikasikan dan membahasakan sehingga selesai setiap persoalan. Berapa banyak masalah dalam kehidupan muncul karena miskomunikasi. Ulimna mantikot toiri. Saya bisa mensosialisasikan, saya bisa mengkomunikasikan, saya bisa menjembatani setiap gesekan-gesekan, benturan-benturan, perbedaan kepentingan. Jadi setiap apa yang saya kelola yang diberikan oleh Allah. Ulimna mantikot toiri wa utina min kulli syai. Saya juga diberikan segala sesuatu. Masya Allah. Inna hada lahwal fadlul mubin. Sungguh ini karunia yang besar. Begitu ayat tadi sebelumnya. Maka ulimna mantikot toiri wa utina min kulli syai. Inna hada lahwal fadlul mubin. Berikutnya ini yang menarik para jamaah. Apa ayat berikutnya? Dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah kesuksesan Nabi Sulaiman dalam mengatur, menata, mengelola kehidupan masyarakat bangsa dan negara dengan baik. Wa khusira li Sulaiman, ditata oleh Nabi Sulaiman, diatur oleh Nabi Sulaiman. Junuduhu, tentara-tentaranya, potensi kekuatan yang dimilikinya, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari bangsa manusia, wat toiri, dari bangsa burung, fahum yuzaun. Ayatnya ditutup dengan pernyataan fahum yuzaun, dalam kesuksesan, keteraturan yang indah. Jadi diatur, ditata sedemikian rupa, hasilnya sebuah tatanan yang sangat teratur. Wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi fahum yuzaun. Dan betul-betul adil, betul-betul melimpahkan kasih sayang. Mana buktinya? Ayat berikutnya itu. Panjenengan rasakan ada nikmat luar biasa. Hatta ida atau ala wadinamli, sampai di lembah semut. Qolat namlatun, berkata seekor semut betina. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhan namlut kulu masakinakum. Saudara-saudaraku bangsa semut, ayo masuk ke dalam rumah-rumah kalian, masuk ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtamannakum Sulaiman, supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentara-tentaranya, fahum la yashurun, sebab mereka tidak menyadari. Masya Allah, yang kecil ini sudah tahu diri, Pak. Ketika ada yang besar, bala tentara Nabi Sulaiman yang melintas, semut ini langsung siap-siap. Ratu semut kasih komando, saudaraku bangsa semut, ayo masuk cari perlindungan, cari aman, masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Dan ketika tahu itu, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak pongah, tidak sombong, tidak sok berkuasa, tidak takabur. Nabi Sulaiman tunda dan tahan pasukannya dalam waktu yang lama sampai semut itu bisa aman dan nyaman masuk ke dalam sarang-sarangnya, ditunggu oleh Nabi Sulaiman. Mereka semua begitu dalam kondisi yang aman dari lembah semut, dari sarang semut itu, maka baru kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan. Yang menarik ayat 19 itu. Coba panjenengan renungkan sikap dari Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman menyaksikan fenomena kehidupan seperti itu. Nabi Sulaiman tidak kemudian main sok kuasa. Kalau kamu tidak segera menyingkir dengan sendirinya, maka akan aku libas, akan aku hancurkan. Tidak seperti itu. Ditunggu dengan sedemikian indah, dan segala pergerakan semut itu diamati, disadari, dan kemudian
meluluhkan hati Nabi Sulaiman. Kemudian yang hadir dalam hidupnya adalah sikap dan perasaan rasa syukur tiada terkira. Nabi Sulaiman tersenyum. Nabi Sulaiman menyungging senyum. Nabi Sulaiman tertawa sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kelebihan yang diberikan oleh Allah dan tidak merendahkan, melecehkan orang-orang yang punya kelemahan dan keterbatasan. Orang-orang yang punya kekurangan justru menjadikan dia tahu diri untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Maka ayat 19 itu fatabassama dhahikam min qauliha. Nabi Sulaiman menyungging senyum dan tertawa. Waqala, dilanjutkan dengan berdoa. Doa ini luar biasa, diajarkan oleh Allah untuk kita di Al-Quran lewat kisah yang sangat berharga dari Nabi Sulaiman. Doa yang betul-betul menjadikan kata kunci kenikmatan dan kebahagiaan sempurna dari seorang hamba yang diajarkan oleh Allah. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ilhamkan kepada kami agar dengan semua yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Engkau catat menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya. Yang kedua apa? Wa ala walidayya, dan jadikan kami ini ya Allah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai jatuh menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sebab di titik manapun kami sukses, di titik manapun kami berhasil, itu semua tidak lepas dari untaian keringat, darah, air mata, limpahan kasih sayang dari kedua orang tua kami. Maka jadikan kami ya Allah bersyukur secara sempurna. Aniskurli wali walidai, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Catat ya Allah, kami menjadi hamba yang pandai bersyukur. Berikutnya apa? Setelah wa ala walidayya wa an a'mala sholihan, jadikan ya Allah semua yang kami lakukan ini Engkau hitung sebagai amal soleh. Tardohu, yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkan bi rahmatika, kami semua dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, Engkau golongkan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang salih. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan semua apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita mengantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua, mengantarkan diri kita semua memilih dalam hidup ini jalan kemuliaan dan menyelamatkan diri kita dari jalan kehinaan. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkanlah diri kita, diselamatkanlah keluarga kita, terutama diselamatkan masa depan anak-anak keturunan kita, anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan kita semua beserta anak cucu kita digolongkan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang solih, yang mampu hidup dengan menabur amal solih, yang istiqomah di jalan kebenaran, yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian, yang istiqomah di jalan kebenaran. Semoga cita-cita kemuliaan anak keturunan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan, dibahagiakanlah hidup kita semua dalam kebahagiaan sempurna, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat.
para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan akad yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan ini dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita semua lebih dekat, lebih takut dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.